Manusia yang merugi, manusia yang bakhil kepada Allah Subhanahu wa taala dan buruk budi pekertinya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تنجيكم من عذاب أليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. ثم قال الله تعالى في القرآن العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita selalu bersyukur dan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kita ingin mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa dihitung. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi ampunan dan Maha pengasih. Maka dengan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sambil kita mengikuti perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian larangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti contoh sukses kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Lewat mereka lah contoh sukses dan konsep kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa ikuti. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup terasa singkat, waktu terus berjalan. Maka tanggung jawab kita sebagai manusia dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak menyia-nyiakan yang namanya waktu.
baik kesempatan, umur, dan perkara-perkara lainnya. Maka betul firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa wal 'asr yaitu masa, waktu atau waktu asar. Dalam tafsir yang lain dikatakan adalah usia, waktu yang singkat. Dan yang paling tepat mendekati adalah waktu asar. Dikatakan bahwa waktu asar menjelang maghrib, waktu yang singkat. Apalagi sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ketika kita sedang bekerja atau melakukan kegiatan yang lain, apapun itu jenis kegiatannya, antara asar dan maghrib, maka dia terasa singkat. Maka betul sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbahta fala tantaziril masah." Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu di waktu sore. Maksudnya diberi waktu yang lapang, kita berada di waktu yang sedang sehat, maka gunakan kesempatan tersebut untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung silaturahmi, membantu melapangkan kesusahan saudaranya, membantu kesusahan saudaranya. Dan banyak perkara yang lain yang termasuk hak-hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya yang bisa kita lakukan, daripada memperbanyak kegiatan-kegiatan yang menyia-nyiakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Maka jangan sekali-kali kamu pernah tertipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan pernah sekali-kali kamu tertipu oleh si penipu. Jadi di dunia ini tempatnya untuk mencari sesuatu, apakah itu keridaan Allah Subhanahu wa taala ataukah menjadi tempat keridaan syaitan, laknatullah alaih. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi berupa umur. Kalau saudara kita yang ada di sini berusia panjang, kemudian amal perbuatannya baik, dengan orang baik, keluarganya baik, ucapannya baik, ibadahnya baik, hablum minallahnya baik, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, maka itu termasuk berita yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang berusia panjang atau diberi umur yang panjang oleh Allah, tetapi syaratnya wa hasuna amaluhu, tetapi bagus amal perbuatannya. Maka betul dalam surat Al-Asr tadi, waktu yang pendek, termasuk manusia yang rugi kebanyakan. Kenapa? Manusia yang merugi, manusia yang bakhil kepada Allah Subhanahu wa taala dan buruk budi pekertinya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khoslatani la yajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluq." Kata mufassir hadis, al-bukhlu di sini bukan bakhil terhadap harta, itu bagian terkecil saja. Tetapi bagian terbesar adalah orang yang diberi hati oleh Allah, akal pikiran,
tetapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah, bahkan menghalangi orang untuk taat, bahkan paling celaka lagi menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Bani Israel, mereka termasuk ras yang diagungkan oleh Allah, manusia paling cerdas, tetapi sekaligus manusia yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biasa baca sudah jamaah Jumat yang berbahagia, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan termasuk al-maghdub. Kata mufassirin mengatakan al-maghdub orang yang dimurkai Allah, orang yang dilaknat oleh Allah. Siapa mereka? Kaum Yahudi, sebagian besar daripada Bani Israel, umatnya atau anak keturunan dari Nabi Yakub. Kenapa mereka diberikan kelebihan oleh Allah, dimuliakan begitu besar? Sebagian besar para nabi diturunkan dari Bani Israel. Tetapi apa yang dilakukan? 70.000 dari 124.000 nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi, 25 yang wajib kita imani, 70.000-nya dibunuh oleh Bani Israel. Coba bayangkan Pak, 70.000 yang dibunuh oleh mereka. Bapak nanti bisa baca di dalam kitab-kitab, di dalam kitab-kitab para nabi dan rasul. Dibunuhi mereka, entah untuk hawa nafsu mereka, entah karena jabatan, entah karena rasa cinta, dan banyak permasalahan yang lain yang mengakibatkan para nabi dibunuh. Padahal para nabi dan rasul datang untuk satu kalimat saja, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bagaimana manusia diajak untuk menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka menolak. Makanya al-maghdub, kaum Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waladhdallin, dan golongan orang-orang yang tersesat dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Kaum Nasara. Kaum Nasara. Kenapa mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga hari kiamat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Kalau Bani Israel mereka berilmu tapi tidak diamalkan, maka mereka menyesatkan dan tersesat. Sedangkan Nasara mereka beramal tapi tidak berilmu. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi tiga dan sebagainya. Itulah kenapa mereka termasuk golongan yang disesatkan dan tersesat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka golongan-golongan yang merugi. Nah, kaum muslimin akhir-akhir ini mengikuti mereka. Padahal di dalam riwayat Tirmizi atau Abu Daud, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau menegur, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai tindak tanduk perilaku, apalagi mengikuti cara beribadah selain orang Islam, maka dia bagian dari mereka. Makanya kata Nabi dalam sabda Nabi yang lain, beliau katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung terhadap siapa temannya, apa kegiatan temannya. Kata ulama, kalau dia bergaul dengan pedagang minyak wangi, mau tidak mau dia menjadi wangi walaupun tidak membeli. Apabila dia bergaul dengan tukang las, walaupun tidak dia ikut melas, maka lambat laun pakaiannya akan bolong. Dan apabila orang bergaul walaupun dia tidak jahat, bergaul dengan maling, dengan penjahat, dengan pemabuk, lambat laun dia akan seperti mereka. Maka itu golongan orang yang merugi. Maka sidang jamaah Jumat yang berbahagia, jangan kita sia-siakan kesempatan kita, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita menjadi golongan orang yang merugi. Walaupun mungkin kita salat 5 waktu, puasa, zakat, berinfak yang banyak, tetapi ada kelakuan kita yang merugikan kaum muslimin,
merendahkan zalim kepada mereka, tidak amanah terhadap tugas yang mereka emban, maka bisa jadi hal itu tidak akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka siapa golongan yang tidak merugi? Illal ladzina amanu. Yang pertama, orang-orang yang beriman, yakin kepada Allah, menyandarkan segala bentuk kehidupan mereka dan mati mereka, kemudian dia menegakkan keadilan, kemudian menyampaikan kebenaran dan yakin akan hal daripada janji Allah. Itulah ada orang beriman. Wa amilus salihat, dan mengamalkan amal saleh, amal yang baik sesuai dengan petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa baca, Pak, bagaimana kelakuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau, asbab akhlak beliau, sebab akhlak beliau. Banyak orang yang memeluk Islam bukan karena salat 5 waktunya, kakinya bengkak-bengkak, bukan, karena akhlak beliau. Bagaimana beliau ketika ditagih, bagaimana beliau ketika menegur anak kecil, bagaimana beliau ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya, bagaimana ketika beliau bertausiah kepada sahabatnya, bagaimana ketika beliau berada di rumah, bagaimana ketika beliau membantu keperluan keluarganya. Itu akhlak beliau. Maka beliau, Masya Allah, luar biasa daripada akhlak beliau. Dan baginda Nabi SAW diutus adalah untuk menyempurnakan daripada akhlak manusia. Karena akhlak manusia adalah akhlak yang buruk, maka perlu diperbaiki. Dan salah satu tujuan yang mulia para nabi dan rasul diutus adalah tujuan utama bagaimana manusia berakhlak yang mulia, dan itu mendorongnya supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang jamaah Jumat yang berbahagia yang terakhir, wa tawasaw bil haq, senang saling menasihati dalam kebenaran, tetapi dengan kata-kata yang bijak. Sebagaimana Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdakwah kepada Firaun, apa firman Allah Subhanahu wa taala nasihatnya kepada kedua kekasihnya? Qaulan layyinan, qaulan layyinan, ucapkan dengan kata-kata yang lembut. Walaupun di dalam riwayat dikatakan Firaun sudah tertulis namanya di pintu neraka. Tetapi apa yang menjadi pelajaran buat kita? Qaulal layyinan, di situ kata mufassirin, tidak ada yang namanya kata putus asa. Dakwah terus dijalankan apapun hasilnya, karena hidayah ada di tangan Allah. Maka tidak boleh berputus asa. Orang mukmin maka tidak ada kata putus asa di hati mereka, di akal fikiran mereka. Maka dakwah itu dijalankan sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Maka menjalankan dakwah, saling bertausiah, saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian yang terakhir, saling menasihati dalam kesabaran dan rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma asabak, maka bersabarlah terhadap apa saja yang menimpamu. Rezeki kita perlu bersabar, Pak, dan bersyukur. Itu juga ujian. Datang musibah, itu juga ujian. Kematian, ujian. Hidup, ujian. Perkara yang pasti datang daripada Allah Subhanahu wa taala, semua adalah bentuknya ujian. Maka mari hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan waktu kita tidak sia-siakan. Waktu jangan sampai terlewatkan, apalagi menjelang puasa Ramadan. Kita persiapkan betul, latihan lagi, Pak, puasa Senin Kamis, baca Quran, infak sedekahnya diseringkan lagi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dengan Ramadan Al-Karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, sebelum kita tutup dengan doa, maka mari dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana perkataan daripada Umar radhiyallahu an, kata beliau, hasibu qabla an tuhasibu. Hitung-hitunglah diri kalian, hitung-hitunglah kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan. Jangan memperhatikan orang lain, sibuk dengan aib orang lain, sibuk dengan kesalahan orang lain, tapi sebaliknya, sibuklah dengan kesalahan kita, sibuklah dengan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang kita lakukan, kita sembunyikan, kita bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa kecil, kita cukup beristighfar, bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga melalui bacaan Quran, berinfak dan banyak amal perbuatan yang lain, kemudian menjaga lisan, maka itu semua sanggup meruntuhkan daripada dosa-dosa kecil. Tetapi dosa besar perlu kita bertaubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada hari ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajat kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memviralkan kita di majlisnya para malaikat, supaya malaikat mendoakan kebaikan untuk kita sampai hari kiamat, dan dapat membuat kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama katsiran qasira. Rabbana ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.